Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menambahkan materi kuliah kita tentang 3 norma yang mengatur profesi keperawatan. Dalam hal ini, saya secara khusus ingin menambahkan pembahasan tentang disiplin profesi keperawatan. Materi ini berisi sedikit penjelasan tentang keperawatan sebagai disiplin ilmu dan keperawatan sebagai disiplin profesi. Kemudian juga saya ingin mempertegas lagi pengertian disiplin profesi, dan yang ketiga adalah bentuk-bentuk pelanggaran disiplin profesi. Ini 3 norma yang sudah saya jelaskan. Kemudian saya tegaskan bahwa disiplin profesi adalah ketentuan-ketentuan penerapan kaidah ilmiah dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Jadi terkait dengan tadi saya katakan bahwa keperawatan adalah sebuah disiplin ilmu. Ilmunya kita peroleh dari teori-teori keperawatan yang akan kita pelajari selama 3 tahun ke depan sebagai peserta didik program Diploma 3 Keperawatan. Kemudian teori ini yang akan dipraktekkan di dalam pelaksanaan pelayanan keperawatan. Karena itu keperawatan juga disebut sebagai bukan hanya sebagai disiplin ilmu, tetapi sekaligus juga sebagai disiplin profesi. Jadi ilmuwan yang kemudian mempraktekkannya secara nyata dalam bentuk pelayanan keperawatan sebagai seorang profesional keperawatan. Disiplin berarti melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan ilmu keperawatan atau ilmu kesehatan tadi. Nah, ketentuan-ketentuan ilmu keperawatan ini kita temukan dalam teori, dalam bentuk standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan lain-lain sejenisnya. Melanggar hanya berarti 2 hal: melaksanakan sesuatu yang tidak seharusnya, atau kebalikannya, tidak melaksanakan sesuatu yang seharusnya. Saya tegaskan kembali tentang ketentuan pasal 38 Undang-Undang Keperawatan, khususnya poin B yang menyatakan bahwa perawat dalam melaksanakan praktik keperawatan berkewajiban memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan keperawatan, standar operasional prosedur, kode etik, dan ketentuan perundang-undangan. Poin B pasal 38 ini menegaskan adanya 3 norma yang mengatur profesi keperawatan, yaitu norma disiplin dalam bentuk standar profesi, standar pelayanan, dan seterusnya, norma etik dalam bentuk kode etik, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saya lanjut ke jenis-jenis pelanggaran disiplin yang mungkin terjadi atau mungkin menimpa seorang perawat sebagai seorang profesional. Yang pertama adalah melakukan tindakan dengan tidak kompeten. Jadi tidak mampu melakukan tindakan sesuai dengan standar prosedur operasional, sesuai dengan teori yang telah dipelajarinya. Jadi menyimpang dari kemampuan perawat sejenis, sejenjang, yang umumnya harus bisa melakukan suatu tindakan A, perawat ini tidak mampu melakukan tindakan tersebut atau salah dalam melakukan tindakan. Ini yang disebut tidak kompeten. Yang kedua,
tidak merujuk pasien kepada perawat atau tenaga kesehatan lain yang lebih kompeten. Jadi menahan-nahan pasien yang ditanganinya, sekalipun patut diketahuinya bahwa masalah yang menimpa pasien tersebut membutuhkan tenaga kesehatan lain yang lebih kompeten. Yang ketiga adalah menjalankan pelayanan dalam kondisi tingkat kesehatan yang tidak memadai. Jadi, sudah menjadi kewajiban seorang tenaga kesehatan, kewajiban seorang perawat untuk menjalankan tugas dalam kondisi kesehatan yang prima. Yang keempat adalah melakukan pemeriksaan atau tindakan yang berlebihan. Pemeriksaan atau tindakan berlebihan akan berdampak pada peningkatan biaya yang harus dibayarkan oleh pasien. Jadi seharusnya pemeriksaan ataupun tindakan keperawatan diberikan sesuai dengan kebutuhan pasien saja, jangan ditambah-tambahkan. Yang kelima, tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis dan memadai kepada pasiennya. Yang keenam, melakukan tindakan keperawatan tanpa memperoleh persetujuan pasien. Jadi normanya yang seharusnya adalah setiap tindakan keperawatan harus memperoleh persetujuan pasien. Apabila dilakukan sebaliknya, maka inilah yang disebut sebagai pelanggaran disiplin. Yang ketujuh, dengan sengaja tidak membuat atau menyimpan catatan keperawatan. Sebenarnya demikian pula sebaliknya. Jadi melakukan pencatatan palsu, mencatat suatu tindakan yang sebenarnya tidak dilakukannya. Yang kedelapan, melakukan perbuatan yang bertujuan untuk menghentikan kehamilan. Jadi terlibat dalam tindakan aborsi yang ilegal. Yang kesembilan adalah melakukan perbuatan yang dapat mengakhiri kehidupan pasien atas permintaan pasien sendiri ataupun keluarganya. Yang seharusnya tindakan ini disebut tindakan eutanasia di istilah medisnya, istilah kesehatannya. Di Indonesia hal ini dianggap ilegal. Oleh karena itu, semua jenis tenaga kesehatan tidak boleh terlibat atau mengambil bagian dalam tindakan mengakhiri kehidupan pasien. Contoh yang ke-10 adalah menerapkan ilmu atau teknologi yang belum diterima atau di luar tata cara praktik keperawatan yang layak. Jadi temuan-temuan atau metode-metode baru yang belum diterima secara ilmiah tidak boleh dipraktikkan dalam pelaksanaan pelayanan perawatan. Yang ke-11, melakukan penelitian dalam praktik keperawatan dengan menggunakan pasien sebagai subjek tanpa persetujuan pasien. Saya lanjut saja. Tidak melakukan pertolongan darurat atas dasar prinsip kemanusiaan. Jadi sebagai tenaga kesehatan ada kewajiban yang melekat pada diri kita untuk melakukan pertolongan darurat atas dasar prinsip kemanusiaan. Apa yang dimaksud dasar prinsip kemanusiaan? Artinya pertimbangan biaya dan sebagainya itu menjadi tidak menjadi dasar dari pelaksanaan tindakan darurat tersebut. Tindakan darurat semata-mata diberikan berdasarkan pertimbangan peri kemanusiaan. Contoh selanjutnya adalah menolak atau menghentikan asuhan keperawatan terhadap pasien tanpa alasan yang layak dan sah. Jadi seorang tenaga kesehatan, seorang tenaga perawat tidak boleh menolak pasien. Yang ke-14, membuka rahasia pasien secara tidak sah. Di dalam Undang-Undang Keperawatan sudah disebutkan alasan-alasan sah menurut undang-undang kapan rahasia pasien tersebut boleh dibuka. Misalnya untuk pembuktian dalam proses pengadilan atas persetujuan pasien sendiri, demi pertimbangan pelayanan kesehatan, misalnya di musim wabah dan seterusnya. Dan contoh ke-15, membuat keterangan yang tidak didasarkan kepada hasil pemeriksaan yang diketahuinya secara benar. Jadi membuat keterangan palsu. Kemudian 16,
turut serta dalam perbuatan yang termasuk tindakan penyiksaan, jelas tidak boleh ya. 17. Meresepkan obat di luar kewenangan. Sampai pada undang-undang keperawatan, perawat hanya diizinkan untuk memberikan jenis obat yang kategorinya disebut sebagai obat bebas maupun obat bebas terbatas. Obat-obat tertentu yang menjadi kewenangan peresepan dokter tidak boleh diberikan oleh perawat. Kemudian yang ke-18, melakukan pelecehan seksual, tindakan intimidasi ataupun tindakan kriminal lainnya terhadap pasien di tempat praktik. 19. Menggunakan gelar, baik gelar akademik, gelar profesi maupun gelar vokasi yang bukan haknya, gelar palsu. Kemudian contoh yang ke-20, menerima imbalan sebagai hasil dari merujuk, meminta pemeriksaan atau meresepkan obat atau alat kesehatan. Ini mendapat keuntungan dari tindakan merujuk, mendapat keuntungan dari tindakan pemeriksaan di laboratorium ataupun dari belanja obat yang dilakukan oleh pasien. Yang ke-21, mengiklankan kemampuan pelayanan yang dimiliki baik secara lisan maupun tulisan yang tidak layak, tidak benar atau menyesatkan. Contoh selanjutnya nomor 22 adalah ketergantungan pada nafsa. 23, berpraktik tanpa STR, SIP atau menggunakan sertifikat kompetensi yang tidak sah. Yang ke-24, tidak sepatutnya dalam menentukan jasa pelayanan, jadi menetapkan biaya pelayanan yang tidak semestinya, berlebih-lebihan. Nah, sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran disiplin ini akan dinilai oleh konsil keperawatan, dilihat berat ringannya dampak yang timbul, dan sanksi-sanksi yang bisa diberikan adalah peringatan tertulis untuk bentuk pelanggaran disiplin yang lebih ringan. Yang kedua adalah pencabutan STR maupun SIP baik sementara maupun permanen. Dan yang ketiga adalah kewajiban untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan atau pelatihan keperawatan. Penegakan disiplin dilakukan oleh Konsil Keperawatan berdasarkan ketentuan pasal 58 Undang-Undang Keperawatan, khususnya poin F, yaitu menetapkan dan memberikan sanksi disiplin. Poin D-nya adalah menerbitkan dan mencabut STR. Mencabut STR ini akibat dari adanya pelanggaran disiplin. Yang poin E, menegakkan disiplin keperawatan termasuk menyelidiki, menangani masalah yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin perawat. Demikian tentang disiplin profesi keperawatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.